Kalau tidak salah terkait dengan kasus mantan Bupati Inhil, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri sudah menerbitkan surat perintah penahanan untuk ditahan di rutan terhitung mulai kemarin tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 20 hari ke depan. Jadi paling terakhir nanti tanggal 19 Juli tahun 2022 itu. Kasusnya Pak? Apa perkara yang menjerat, Pak? Ya, terkait kasusnya yang menjerat ini tahun 2004 ya, mantan Bupati Inhil, mohon maaf, mantan Saralat pada tahun 2004, Bupati periode 2003 sampai dengan 2013, tersangka dengan inisial IM ya, mendirikan PT GCM berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hilir nomor 26 tahun 2004 tentang pendirian badan usaha milik daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pendirian itu sebagai pemegang saham adalah pemerintah daerah yang berdasarkan akte notaris. Akte pendiriannya itu notaris Hajah Isra Samianti, akte notaris nomor 20 tanggal 27 Desember tahun 2004, yaitu tersangka dan Rosman Malomo PSC yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, yang masing-masing berdasarkan jabatannya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir, serta Hajah Safni Suryanti SH, yaitu kemudian Bupati dengan inisial IMA menunjuk direktur dan komisaris PT GCM tanpa melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendirian badan usaha milik daerah dalam bentuk perseroan terbatas, yaitu menunjuk direktur PT GCM yaitu ZI dalam pelaksanaannya mengelola keuangan negara PT GCM digunakan tanpa melalui prosedur yang benar, sehingga pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir modal yang ditanam sebesar 4,2 miliar yang berasal dari APBD perubahan tahun 2004 dalam penyertaan modal dilakukan tanpa prosedur yang benar. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir beserta seluruh penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial ZI bin N, yaitu kemudian IMA ya, 2 orang tersangka. Kemudian kedua-duanya dilakukan penahanan terhitung mulai tanggal 30 Juni tahun 2022 sampai dengan 19 Juli 2022 bertempat di Lapas Kelas 2A Tembilahan. Akibat perbuatan para tersangka tadi telah merugikan keuangan negara sebesar 1.160.725.695 rupiah. Itu yang kerugian keuangan negara. Ini berdasarkan hasil audit dari BPK. Kemudian penyidik juga telah mengamankan beberapa aset milik PT GCM, yaitu 5 bidang tanah di daerah Kempas, kemudian 1 bidang tanah di Sungai Piring ya. Kemudian melakukan penyitaan uang sebesar 50 juta atas nama Muhammad Toba ya. Kemudian menyita uang atas nama Kartika Roni sebesar 50 juta juga. Kemudian menyita uang atas nama Syahrani sebesar 2.862.000 rupiah. Syahrani ini merupakan salah satu direksi di CV Intan Pusaka Sari ya. Jadi uang yang sudah berhasil diselamatkan 102.862.090 rupiah. Demikian. Itu pasal yang kita sangkakan? Pasal yang disangkakan yaitu melanggar pasal 2, yungto pasal 18, yungto pasal 64 KUHP ya, pasal 2 dalam ini adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yungto pasal 18 ya, Undang-Undang nomor
31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelum tersangka yang Ancamannya itu ditahan, Pak, berapa tahun penjara tuh Pak? Ya, kalau ancamannya pasal 2 ada minimalnya 4 tahun, maksimumnya adalah pidana mati apabila negara dalam keadaan tertentu, dalam arti mengalami krisis perekonomian dan sebagainya. Nah, ini memang ancaman maksimumnya sangat berat sekali terkait dengan ancaman dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pak, selanjutnya nih langkah yang dilakukan apa nih Pak? Ya, langkah yang dilakukan setelah ditetapkan tersangka dan kemudian penyidik melakukan penyitaan, maka dilakukan pemberkasan, kemudian setelah diberkaskan nanti akan disusun surat dakwaan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi yang ada di Kota Pekanbaru. tersangka IM sebelum ditahan ini sempat pura-pura sakit ya Pak? Atau mau sakit? Ya, terkait tentang dugaan yang bersangkutan sakit, dalam hal ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan menurut kondisi dari dokter pemerintah yang dimintakan oleh penyidik tadi menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi normal. Ya, jadi dalam arti tidak menderita sakit sebagaimana yang diperkirakan sebelumnya gitu ya, karena sudah dilakukan pengecekan dan sebagainya dan hanya perlu rawat jalan kurang lebih 15 hari sekali untuk melakukan kontrol dan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Itu keterangan dari dokter dari rumah sakit pemerintah dalam hal ini. Sebelumnya dia mangkir.